kita kembali diingatkan tentang karya Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Keselamatan itu sebuah kepastian yang dijamin oleh Yesus karena Yesus sudah mati. Dia sudah menyelesaikan karyanya bagi kita untuk keselamatan kita. Dan tanggung jawab kita sekarang adalah dengan setia kita mempertahankan keselamatan yang kita sudah terima. Kita menolak ajaran sekali selamat, tetap selamat dengan tendensi bahwa kalau toh kita sudah diselamatkan, mau berbuat dosa, mau buat kejahatan, mau buat apapun, jaminan keselamatan itu sudah diberikan. Sama sekali tidak begitu. Sebab itu firman Allah mengatakan, kerjakan keselamatan itu. Nah, salah satu bentuk bagaimana kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita adalah saya angkat tema ini. Jadi saya sebelum melanjutkan ke bahasan 7 jemaat di Asia Kecil atau Turki sekarang saudara, yaitu jemaat yang kedua, jemaat Smyrna, saya ajak dulu saudara membahas ini seperti yang saya singgung beberapa kali dalam kesempatan saya berkhotbah tentang totalitas jemaat di Efesus. Totalitas dalam mengiring dan melayani Yesus. Jadi ini saya tekankan kepada saudara untuk menepis pikiran yang mungkin sempat saudara dengar firman Allah tentang hal yang salah itu, lalu itu bisa mempengaruhi kita. Nah, untuk itu mari kita buka surat 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Mari kita perhatikan. Buka Alkitab saudara yang senang belajar, entah itu di Alkitab manual seperti yang saya pegang, atau juga di HP, di tab, di apapun medianya ya. Demikian firman Allah di ayat 24 terlebih dahulu. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, apa katanya? Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi orang percaya digambarkan seperti sisa hidup kita setelah kita percaya kepada Yesus. Seperti orang yang berlomba lari. Dan di hadapan kita tersedia bukan mahkota yang fana, tetapi mahkota yang kekal, yang abadi. Ayat 26 dan 27, perhatikan. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Paulus tidak berlari secara sembrono, sporadis, asal saja. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kalau diilustrasikan seperti petinju, Paulus bukan
petinju yang ngawur, saudara. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, semua jawab, jangan aku sendiri. Ditolak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat-ayat yang sudah kita baca ini Rasul Paulus menjelaskan bahwa setiap pengikut Yesus, artinya kita semua, digambarkan seperti seorang atlet yang bertanding dalam arena pertandingan. Jadi hidup yang kita jalani ini seperti saudara berada di arena pertandingan. Rasul Paulus menggunakan gambaran ini untuk memudahkan kita mengerti apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan selama kita menjalani hidup di dunia ini setelah kita menerima keselamatan. Jadi bukan filosofinya sekali selamat tetap selamat, jadi nyantai aja lalu berbuat apapun, berbuat dosa sekalipun, ya enggak apa-apa. Aduh ini banget sesatnya saudara. Sebagai pengikut Yesus, kita harus tahu dan mengerti perumpamaan yang Paulus gunakan yang saya baca tadi. Kita harus paham ilustrasi ini. Itu sebabnya saya angkat. Sebab bila kita jalani hidup ini secara sembrono, maka kita bukan hanya gagal dalam perlombaan iman yang sedang kita jalani ini, tetapi kita dinilai kalah dalam pertandingan, dalam perlombaan yang kita jalani ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau melihat saudara kilasan sedikit dari apa yang Paulus sampaikan ini tentang perjalanan hidup kita, orang-orang Kristen yang sudah dijamin selamat ini seperti orang yang bertanding. Saya ingin beritahu saudara bahwa kita tahu saudara pertama-tama yang menggagas saudara adanya pertandingan yang kemudian mendunia, yang kemudian disebut Olimpiade itu adalah bangsa Yunani. Orang Yunani. Nah, di Yunani tidak semua orang bebas ikut perlombaan. Beda kan kalau di sini, kalau orang itu pinter berlari, katakanlah kalau itu dia jago lari, loncat tinggi, atau apapun bentuk saudara olahraga yang dia kuasai, apapun status dirinya, dia bisa ikut. Aku mau ikut dong, apalagi 17-an saudara, ayo, semua boleh ikut. Di Yunani tidak saudara. Orang yang turut berlomba itu harus memenuhi syarat-syarat perlombaan. Nah, saya sampaikan syarat-syarat itu apa saja yang kalau kita identikan dengan kekristenan, itulah orang-orang Kristen. Jadi sebenarnya kita adalah orang-orang yang memang sudah ada di arena yang memenuhi syarat untuk berlomba dan mendapat hadiah itu. Syaratnya antara lain
Nah, ini juga harap yang saudara tangkap baik-baik. Sehingga saudara mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang saya katakan tadi di awal. Dijamin ada di dalam perlombaan dan pasti saudara. Sampai di ujung jalan kita menerima jaminan itu. Tapi mereka yang di luar Kristus, mereka tidak sedang turut dalam perlombaan. Jadi kalau selama ini mungkin saudara baca Alkitab, oh kita sedang berlomba, berlombanya dengan tetangga, berlombanya dengan lingkungan yang gak kenal Tuhan. Mereka gak ada dalam perlombaan. Sebab mereka belum punya jaminan keselamatan. Berjalan menuju tujuan yang Tuhan berikan, sorga yang kekal. Yuk kita lihat syarat yang pertama. Yang pertama, orang yang berlomba itu harus seorang yang sudah merdeka. Mungkin kalau kita di Indonesia pengertian merdeka, ketika kemerdekaan tiba itu sifatnya massal kan. Orang yang gak tahu menahu saudara, bahkan juga yang misalnya bersikap tidak taat kepada pemerintah dinyatakan merdeka. Wah saya orang Indonesia merdeka. Sana tidak. Seorang atlet yang bisa bertanding adalah atlet yang merdeka, artinya kalau dia berstatus hamba atau budak, dengan lain kata dia nggak punya kemerdekaan. Pada zaman dahulu keadaan seperti itu bisa terjadi bukan? Sebab ada orang-orang yang berstatus budak saudara, diperbudak malah. Jadi kalau ada seorang hamba atau budak, orang itu tidak berhak untuk mengikuti perlombaan. Tolong cermati ini supaya saudara mengerti. Ini memberi pengertian kepada kita bahwa setiap orang yang sedang berada di arena perlombaan iman menuju sorga yang Tuhan sediakan bagi kita, ia tidak hanya berstatus sebagai orang yang punya KTP Kristen. Ada kan? Jangan-jangan di jemaat sini juga masih ada saudara. Cuma KTP Kristen. Tetapi sebenarnya secara rohani dia masih dijajah oleh dosa. Dijajah oleh iblis. Karena belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan alami kelahiran baru. Dimerdekakan dari dosa, meninggalkan hidup yang lama dan hidup dalam hidup yang baru. Berarti kita juga masih orang yang diperhamba, bukan orang merdeka. Jadi bukan sekedar KTP Kristen, tetapi benar-benar telah dimerdekakan dari jajahan iblis. Sebab itu kita peringati ini untuk terus mengingatkan kita. Kita dimerdekakan dari kuasa dosa karena korban Yesus yang sudah menggantikan posisi kita lewat kematiannya supaya kita dimerdekakan dan diselamatkan. Ilustrasi atau gambar ini sangat sederhana dan saya sering gambarkan kepada saudara, bukan? Saya ulangi lagi untuk memudahkan saudara mengerti. Nah ini ilustrasinya. Saudara lihat satu-satu ya. Posisi manusia dalam rencana Allah itu begitu mulia pada awalnya.
Tetapi kalau kita terus belajar kitab Wahyu nanti kita melihat rencana Allah itu akhirnya digenapi. Saya berharap kita-kita ini semua yang akan menggenapi dalam kemuliaan nanti. Tetapi karena kelalaian manusia, yang pertama pada saat itu Adam dan Hawa, manusia terkecoh oleh iblis dan jatuh di dalam dosa. Dan firman Allah katakan upah dosa adalah, jadi kalau manusia, saudara dan saya masih tetap ada di posisi ini, yaitu hidup di dalam dosa. Belum mengalami kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan rohani. Kita masih ada di posisi ini yang hanya tinggal menunggu waktu kalau kita mati. Tempatnya saudara tahu. Dan tidak ada satupun yang bisa memerdekakan kita. Ajaran-ajaran agama tetangga mengajarkan. Berbuat baik, berbuat amal sehebat apapun. Bahkan semua saudara kita berikan. Bahkan mungkin nyawa kita berikan. Untuk menebus kesalahan dan dosa kita. Itu tidak akan pernah cukup. Karena enggak mungkin orang berdosa bisa menebus dosanya sendiri. Maka satu-satunya dia yang tidak pernah berbuat dosa. Dia rela menjadi manusia dan dijadikan dosa. Untuk melepaskan saudara dan saya. Sehingga kita bisa merdeka, bebas dari dosa, tanpa sepeser pun harus kita bayar. Karena Yesus yang membayar. Dan ketika kita terima Dia, kita dimerdekakan dari dosa. Udah ditampilkan, gak apa-apa, bagus. Nah, saudara di posisi ini, PowerPoint-nya nggak bisa kelihatan. Di posisi ini inilah saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah ini sudah jadi pengalaman saudara? Secara pribadi, saya alami ini. Walaupun orang tua saya Kristen, lahir Kristen. Tapi saya baru mengalami ini di usia 16 tahun. Ketika saya duduk di kelas 2 SMA, duduk di sekolah minggu kelas 5, saya dengar firman Allah. Saat itulah firman Allah memerdekakan saya. Kesadaran ini datang, Yos, kalau kamu gak ambil keputusan, kamu akan binasa. Saya nangis sejadi-jadinya. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup lama dikubur. Hidup baru sudah datang. Dan saya ada di arena perlombaan ini. Klik satu kali ya, cukup. Ini mulai perjalanan kita. Harusnya perlombaannya terus berlangsung ya saudara, dengan giat dan sungguh-sungguh kita mengikut Yesus berlomba. Jangan suka mogok-mogok. Tolong ya ingatkan teman-teman kita, itu pelayanan loh saudara. Kalau kita mengingatkan, yuk minggu ini kita ibadah. Aku gak lihat kamu minggu lalu, kenapa sih? Nah inilah arena pertandingan, arena perlombaan bagi orang percaya sebagai kesempatan untuk kita menerima upah, menerima pahala, menerima mahkota kemuliaan. Saudara, keselamatan itu bukan dari hasil kerja, usaha, korban, pelayanan kita. Saya
berdiri di sini bahkan terpanggil jadi hamba Tuhan bukan karena ingin diselamatkan, tetapi karena sudah diselamatkan. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, saya harus melakukan perlombaan. Dan saya putuskan untuk melayani Tuhan. Bekerja bagi Tuhan. Mulai dari saudara TC, lalu masuk sekolah Alkitab, jadi pengerja, wow begitu rupa. Terus melayani Tuhan. Sampai sekarang, dimanapun kalau ada kesempatan, saya gunakan untuk melayani Tuhan. Nah, jadi sekali lagi dengan gambar ini saudara, kita mengerti bahwa untuk merdeka keluar dari kebinasaan saudara, itu free, itu gratis, itu cuma-cuma tanpa kita bayar. Tapi untuk menerima mahkota nanti. Bagaimana kita gunakan waktu kita selama kita punya kesempatan hidup. Sayang sih laser pointernya ya. Jangan dulu. Coba gerak satu kali aja, klik gitu. Satu kali aja. Ya ampun. Bablas angin ini. Satu kali aja, cek gitu. Gak tahu ya, bisa gak? Ayo dong, jangan lama-lama waktu kita. Jalan, berhenti. Satu kali aja klik gitu. Iya. Nah, oke. Kalau enggak, kita di sini terus gak habis khotbahnya. Di ujung jalan kita, keselamatan itu adalah jaminan. Kalau selama pengiringan kita kepada Yesus, kita memelihara keselamatan itu dengan setia dalam ibadah kita. Dan kita terlibat dalam melayani. Maka kita akan menerima reward sebagai pemenang. Satu kali terakhir ini. Ya itu sebabnya kemuliaan yang akan diterima orang percaya nanti di sorga berbeda-beda. Itu tergantung bagaimana kita menggunakan waktu dan potensi yang Tuhan beri, bahkan berkat-berkat yang Tuhan beri. Apakah kita hanya untuk diri kita masukkan ke sini, atau kita juga peduli di masa sukar ini terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Nanti kita akan ulangi lagi bahasan tentang ini, tentang pertandingan ya. Yang kedua syaratnya saudara adalah melalui pemusatan latihan. Yang akan bertanding itu mereka tidak ujuk-ujuk saudara datang saya mau bertanding lalu naik ke arena. Tidak. Semua yang berlomba memiliki harapan jadi pemenang, bukan pecundang. Adakah di antara saudara di sini yang masih dalam kekristenannya, ya aku apalah terserah. Kalau memang aku masuk neraka, ya sudah nasib. Kalau aku masuk surga, ya untung. Kekristenan gak begitu saudara. Kekristenan bukan mudah-mudahan. Kekristenan adalah sebuah kepastian. Karena jaminan keselamatan diberi. Sebab itu orang percaya yang ikut dalam perlombaan iman, kita harus meyakini bahwa kita adalah pemenang. Gak ada amin. Kan ada nyanyian ya, kita adalah pemenang. Wah, itu satu nyanyian untuk membangkitkan kita.
Nah, untuk jadi pemenang perlu disiplin diri, totalitas diri, melatih diri dengan cara mengikuti pemusatan latihan. Saudara, untuk sekolah Alkitab, ketika saya melangkah di sekolah Alkitab, lihat papan nama Sekolah Alkitab Gereja Pantekosta di Indonesia. Batu Malang, di bawahnya pusat latihan penginjil. Wah, saya betul-betul digojlok di situ. Mengikuti pemusatan latihan. Pak Yos, saya ini bisnismen, hari-hari kerja, apakah Bapak bisa gantikan posisi saya kerja? Saudara, pemusatan latihan di sini bagi kita bukan berarti semua harus sekolah Alkitab. Tetapi setiap pengikut Yesus, dengar baik-baik, yang benar-benar ada dalam perlombaan iman. Mereka adalah anggota jemaat yang taat, setia, terlatih, kuat, berdaya tahan menghadapi ujian, tantangan apapun di dunia yang semakin sulit ini karena kesetiaannya dalam beribadah. Jadi saya sebagai gembala cuma nangis di batin, saudara, ketika melihat jemaat meremehkan ibadah. Bahkan di ibadah dia tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Tetapi dia benar-benar mencari Tuhan, melatih rohani supaya dalam pertandingan jangan sampai dia KO oleh iblis, lalu iblis ketawa ngakak-ngakak karena membuat kita kalah. Tapi kita selalu jadi pemenang. Karena pelatihan. Tolong ingatkan saudara kita yang mungkin sudah lama mundur dan tidak lagi beribadah. Pelihara keselamatan itu. Latih secara rohani supaya kita, kalau digambarkan petinju, petinju yang handal. Bukan kita yang KO, musuh kita yang KO. Dan bahkan dalam pertandingan apapun, kita bisa diandalkan. Bahkan memuliakan Tuhan karena kemenangan kita. Saudara, ketika saudara ada di dalam pilihan dosa benar, dosa baik dan berbuat baik. Lalu saudara dalam godaan begitu rupa. Tapi saudara berkata kepada dosa, tidak, saya mau melakukan ini. Sorga bersorak saudara, karena saudara. Karena kemenangan. Coba lihat di arena pertandingan. Ketika seseorang main bulu tangkis. Dia bikin poin. Wow. Bahkan tidak sedikit yang applause. Karena prestasi yang dilakukannya. Sebaliknya. Kalau kita mempermalukan Tuhan. Ini anakku bertanding. Ya KO. Sedih. Muliakanlah Tuhan dengan cara hidup kita. Yang senantiasa keluar sebagai pemenang. Yang ketiga, nama dan tempat asal kita didata, dicatat. Jadi seorang pelomba setelah memenuhi syarat pertama, kedua, yang ketiga, maka nama kita dicatat. Jadi enggak perlombaan asal-asalan ini saudara. Orang yang mengikuti perlombaan iman, nama kita dicatat
bahwa kita adalah atlet yang sedang berlomba. Kira-kira bagaimana nama saudara? Adakah sudah dicatat? Tempat, tanggal lahir, keluarga. Hal ini memberi gambaran bahwa orang yang turut perlombaan iman seperti saudara dan saya, sebagai orang-orang yang percaya, telah bertobat lahir baru, kuburkan hidup yang lama, hidup dalam pembaharuan, maka nama saudara dicatat di mana? Di mana? Karena saya tunjuk Alkitab, jangan jawab Alkitab ya. Dalam buku kehidupan yang kekal. Pastikan nama kita ada di sana. Sehingga ketika kita datang, tidak dinyatakan, siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu, hanya daripadaku. Kamu pembuat kejahatan. Wow, mengerikan saudara. Tapi nama kita tercatat di buku di tangan Allah. Saudara nanti bisa lihat itu dalam Wahyu 20 ayat 15. Yang keempat, tersedia upah, pahala atau mahkota. Saudara, keselamatan adalah gratis. Tanpa kita lakukan apa-apa, kita mendapat jaminan keselamatan. Tetapi apa yang kita lakukan setelah kita diselamatkan, sekecil apapun korban kita, sekecil apapun bagian dalam kita terlibat melayani Tuhan, kita akan menerima 3 kata ini. Semuanya identik, upah atau pahala atau mahkota kemuliaan yang akan kita terima nanti. Itu sebabnya saudara, penulis mengingatkan kita, bahkan dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan nyanyian ini. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tapi mana pelayanannya? Mana berkatnya? Kristen Pret saudara. Aduh, menyedihkan. Mari, dalam perlombaan yang kita lakukan, perlombaan iman. Kalau kita tiba di garis akhir seperti saudara lihat gambar sederhana tadi. Allah sediakan, Allah berikan upah, pahala dalam bentuk mahkota kemuliaan yang akan kita terima. Saya menulis ayat-ayatnya, namun sayang saudara, kita nggak bisa baca semua ini karena waktu yang terbatas. Dan yang kelima, seorang atlet rohani yang sedang bertanding, dia mengekspresikan figur yang berdisiplin. Karena dia ingin memenangkan saudara perlombaan yang dilakukan. Dia lakukan pelatihan itu dengan disiplin. Kalau saya lihat saudara ketika di Malang dulu, kalau di Tegal jarang ya. Atau saya sudah jarang jalan kaki lagi. Ada anak-anak muda yang karirnya senang dengan bertinju, pagi-pagi dia lari saudara. Tapi mungkin karena udara di sana di Batu khususnya dingin. Sehingga walaupun sudah lari keringatnya tidak optimal keluar. Dia pakai jaket saudara, dia sambil berlari.
Karena ini merupakan disiplin diri yang begitu rupa. Supaya nanti ketika dia bertinju, dia bukan petinju kacang-kacang yang dipermalukan musuhnya. Tapi dia keluar sebagai pemenang. Ini memberi pengertian kepada kita bahwa seorang percaya yang turut dalam perlombaan iman, dia tidak cukup hanya percaya lahir baru, sudah jadi orang Kristen yang sudah dapat jaminan selamat. Tapi dia tunjukkan kedisiplinannya dalam beribadah. Saya berdiri. Saya upayakan di setiap ibadah lakukan itu. Dan saya melihat wajah-wajah saudara yang begitu berdisiplin. Sehingga kalau dia tidak ada urusan atau sakit, tetap kami lihat setiap minggu beribadah. Berdisiplin dalam mendengar firman Allah. Melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sebab itu sebagai atlet rohani yang sedang dalam perlombaan iman. Kita harus totalitas dan berkomitmen. Menyangkal diri dan tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu segala macam yang disodorkan iblis. Tapi kita fokus hidup kita untuk yang kekal. Keselamatan yang tidak bisa ditukar oleh apapun. Saudara jangan berpikir ya, saya baru 30 tahun, oh masih jauh perlombaan saya, jadi saya nyantai aja. Ada orang yang mati usia 30 tahun. Ada orang yang mati usia 45 tahun. Saudara nggak lihat Ibu Gembala kan? Ibu Gembala tidak bersama kita karena beliau harus ke Medan. Karena abangnya. Pendeta Billy William Wakari dipanggil Tuhan 2 hari yang lalu. Nanti akan dimakamkan Senin. Kita nggak tahu usia seseorang. Jadi garis finish kita saudara, mungkin yang hidup sampai akhir zaman, sampai Yesus datang, it's okay. Tapi bicara soal kematian, kita nggak ada yang tahu. Itu sebabnya disiplin diri itu harus kita lakukan dalam kekristenan kita. Saya ingin ajak saudara fokus ke ayat 24 dan 25. Di ayat 24 dikatakan begini. Tampilkan ayatnya, oke. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Jadi saudara, kita tahu bahwa yang ada di garis di mana kita berlomba itu cuma orang yang ditebus Yesus. Orang yang di luar Kristus masih di sono, di bawah. Sebab mereka belum dimerdekakan, menolak untuk dimerdekakan. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen, ayat ini katakan, semua peserta turut berlari. Apakah saudara serius dalam kekristenan atau tidak? Waktu membawa kita saudara. Tetapi ingat, ayat ini selanjutnya berkata, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nah, saudara tetap dipertahankan ayat ini. Jemaat perhatikan ayat ini. Jangan saudara tafsirkan ayat ini secara harafiah.
Oh, kalau begitu kita belum punya kepastian selamat ya. Saudara, pemberian hadiah karena menang perlombaan itu bukan keselamatan karena apa yang kita buat dan apa yang kita lakukan. Saya sudah katakan kepada saudara, ketika kita dipindahkan dari lembah maut oleh karya kematian Yesus dan kita ada di garis perjalanan iman kita, kita punya jaminan bahwa kita pasti selamat. Jadi keselamatan itu adalah satu kepastian asal kita tidak menyangkal iman kita. Tetapi pertandingan yang dimaksud di sini adalah bagaimana caranya untuk kita meraih kemenangan supaya benar-benar kita menjadi orang-orang Kristen di ujung jalan kita. Kita menerima pahala, menerima reward. Jadi yang cuma sekedar Kristen, saudara, di sorga nggak ada pahala yang dia terima. Tetapi bagi yang benar-benar melayani, dia akan menerima pahala. Sebab itu di ayat 25 katakan begini. Lihat saudara. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Jadi kalau ada perlombaan-perlombaan di dunia ini, mahkota atau piala, medali apapun bentuknya, itu bersifat fana. Semuanya akan ditinggalkan. Dulu ada atlet terkenal, saya lupa namanya. Hebat luar biasa. Medalinya, pialanya, saudara banyak sekali. Dia jejer saudara di buffet di rumahnya. Tetapi apa pekerjaan atlet terkenal itu sekarang? Ternyata jadi tukang beca karena nggak ada job. Lalu bagaimana prestasi masa lalunya? Cuma pajangan yang udah lapuk. Itulah pahala yang diberikan dunia. Tetapi pahala yang diberikan Yesus kepada saudara. Menempatkan saudara pada posisi-posisi yang mulia. Kalau saya gambarkan tingkat ini. Dia di posisi-posisi yang mulia. Tidak mungkin saudara dia sebagai underdog yang ada di posisi sekedar jadi orang Kristen yang diselamatkan. Tetapi oleh karena pelayanannya dia menempati posisi-posisi yang begitu mulia di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang apa yang kita cari? Mencari nafkah untuk kebutuhan kita. Itu hal yang baik. Tetapi jangan lupa untuk mencari yang kekal. Bukan keselamatan. Keselamatan sudah dijaminkan. Tapi mahkota kekal. Yang akan menempatkan kita pada posisi-posisi yang begitu mulia di dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya dari sini kita melihat betapa pentingnya selama kita hidup mengiring Yesus ini. Kita benar-benar saudara memperhatikan kiprah hidup kita. Supaya benar-benar dalam pertandingan iman yang kita lakukan adalah mulia.
dan memperoleh hadiah yang dijanjikan bagi kita. Itu sebabnya saya berikan kepada saudara sekarang untuk saudara mengerti dengan mudah perbedaan antara keselamatan dan pahala. Ya. Ini dia. Ayatnya coba saudara perhatikan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan semua jawab, aku sendiri. Apa artinya? Paulus berkata dia melatih diri, menguasai tubuhnya supaya nanti di garis finish dia dinyatakan tidak ditolak karena pertandingan yang dia lakukan. Bagus. Ada orang yang hebat dalam bertanding tetapi di garis finish dia didiskualifikasi saudara. Karena melakukan kecurangan-kecurangan. Kesalahan katakanlah begitu. Perlu diketahui, perlu dimengerti oleh setiap jemaat. Saya ajak saudara langsung lihat saja ke caption. Keselamatan adalah pemberian Allah yang diberikan kepada kita secara gratis. Cuma-cuma, tanpa bayar. Hanya modal kita percaya kepada Yesus. Kita diselamatkan. Jelas ayatnya. Efesus pasal 2 ayat 7 dan 8. Sedangkan, nah perhatikan ini. Ya, untuk menerima upah atau pahala atau mahkota dari Allah, kita harus bertanding, yaitu sebuah gambaran bagi kita bahwa untuk kita menerima upah dari Tuhan, yaitu berupa pahala atau mahkota kemuliaan yang akan kita terima, kita nggak bisa jadi pengangguran dalam kekristenan. Kalau kami melayani mimbar, jemaat bisa terlibat dalam berbagai pelayanan. Jangan sia-siakan waktu saudara. Melayani, berkorban, berbuat baik kepada yang sekecil apapun ya saudara, bagi yang membutuhkan. Seperti yang ditulis oleh Yesus, dikatakan oleh Yesus dalam Matius pasal 10 ayat 42. Ini ayat-ayat yang sering saya ulang. Tapi ini yang harus diperhatikan jemaat. Perhatikan. Di dalam kita melayani, di dalam kita berbuat sesuatu, kita harus benar-benar melakukannya dengan dasar yang saya sebut dengan istilah motivasi apa? Kasih. Jangan sampai saudara berkorban, lalu saudara tunjuk korban saudara. Ini korban saya. Orang, oh hebat ya orang itu. Mendapat pujian manusia. Tuhan mau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Artinya apa? Hanya Tuhan yang tahu dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya melihat tidak sedikit jemaat. Saya lihat jemaat yang belajar melakukan ini begitu rupa. Dia melakukan sesuatu yang tidak lain orang tahu. Tetapi gembala bisa tahu karena ada orang yang memberi saudara untuk hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Jumlahnya enggak sedikit. Tapi enggak ada orang tahu siapa si pemberi itu. Sampai sekarang saya enggak tahu.
orang. Dia melakukannya dengan motivasi kasih. Bukan kebanggaan diri, bukan supaya dipuji, bukan supaya kelihatan orang yang paling hebat dalam jemaat. Itu Yesus tidak suka. Rasul Paulus ketika dia melayani yang digambarkan dengan bertanding itu. Seperti seorang atlet lari. Kalau dia berlari, dia tidak lari secara sembarangan. Saudara, saya pernah melihat di Olimpiade orang yang ingin mempertahankan prestasinya dalam lomba lari jarak yang cukup jauh, puluhan kilometer, yang memerlukan stamina, ausdauer yang bagus, saudara, prima. Dan dia sudah juara Olimpiade 2 kali. Dia ingin pertahankan yang ketiga. Dia berlari paling depan. Tetapi ketika dia tengok ke kiri, ternyata saudara, ada orang yang terus ikuti dia, berkulit hitam, saudara. Pasti dari Afrika mungkin ya. Dia lari lebih cepat. Orang ini terus ikuti. Perlombaan masih jauh. Rasanya aku gak kuat lagi, saudara. Dan lama-lama orang itu makin mendekat. Ketika dia sudah dekat, saudara, akal jahatnya muncul. Lalu dia lakukan sesuatu dengan kakinya, saudara. Maka temannya yang mengikut, bukan temannya ya, rivalnya yang mengikuti dia jatuh. Lalu dia lari dan akhirnya orang stadion, saudara, tepuk tangan, juara ketiga. Tetapi apa yang terjadi ketika pengumuman, apalagi sekarang saudara bisa di shoot begitu rupa dengan fokus, kelihatan kecurangannya. Dalam bahasa Yunani dipakai kata adokimos, yang artinya didiskualifikasi. Ini yang Paulus tidak mau. Kalau kita baca 14 surat yang mungkin semuanya ditulis oleh Rasul Paulus termasuk Ibrani. Begitu hebat pelayanannya. Tetapi dia berkata, aku tidak mau. Justru nanti aku yang ditolak. Itu sebabnya dia tidak lari dengan cara ngawur. Dia juga tidak bertinju seperti orang bertinju. Yang penting orang itu roboh, tapi di luar nilai-nilai pertandingan yang ditetapkan. Dia tidak mau itu. Saya juga punya rasa khawatir akan hal ini. Jangan sampai nanti ketika di garis akhir. Kita lihat nih. Omyos, opayos. Bruyos. Yos. Yang sebaya dengan saya. Ternyata saya dinyatakan adokimos. Ditolak karena tidak melakukan pelayanan sesuai dengan yang Yesus inginkan. Yesus ingin kita melayani dengan kasih. Walaupun mungkin berat, untuk saya juga tidak cukup. Kenapa saya harus sisihkan lagi? Tetapi kalau saudara isi dengan kasih, lalu saudara masukkan, sorga melihat apa yang saudara buat. Kita dinyatakan sebagai orang-orang yang berlomba dengan baik. Ngajar sekolah minggu, remaja, pemuda, saudara, pria, wanita, keluarga muda, dan sebagainya. Lakukan semua. Saya ingatkan semua yang melayani di mimbar.
Jangan saudara cuma sekedar main musik. Jangan saudara cuma sekedar nyanyi. Lakukan dengan sungguh-sungguh sebagai pelayanan yang didasari dengan kasih kepada Yesus. Saudara yang menyambut tamu, saya hormat luar biasa. Tapi saya ingatkan, jangan saudara cuma sekedar nampil. Lakukan semuanya karena kasih. Kalau sebentar saudara tinggalkan gedung ini, saudara jatuhkan itu amplop. Biarlah saudara lakukan itu karena kasih kepada Yesus. Aku tidak dapat membalas kasihnya, tapi cuma ini yang aku bisa berikan kepadamu Tuhan.